Wilujeng Dalu, dua dalang senior Ki Wartoyo yang dari Nogosari Boyolali, juga Sasmito Cokro dari Sobyong Wong Jepara. Sarasian ini, Sarasian pada Ya, oke. malam hari, tengah malam ya. Obrolan tengah malam. Obrolan tengah malam. Menuju ke Ki Wartoyo dulu. Oke. Itu pada waktu pertama mendalang, itu apakah dari akademisi atau otodidak atau memang dari keturunan? Dalam arti 3 pertanyaan ini adalah akademisi itu juga bisa dari keturunan, tapi melalui jenjang sekolahan. Ketika otodidak itu juga bisa dari keturunan, tapi dari niat, dari rasa suka. Tapi kalau dari keturunan mau tidak mau warisan. Nah, Ya. ini kalau panjenengan itu berawal dari mana? Oke, terima kasih matur nuwun. Nah, sahabatku sih, tak menyapa sahabat subscribe. Teman-teman yang di Dalang Wartoyo TV, terima kasih. Ini tengah malam kita ngobrol sama Mas Tigor dari Jeporo. Ini Mas Sasmito Cokro, juga teman dalang yang dari Jeporo juga, dan punya akun YouTube juga. Mana jenis apa, Mas? Cokro Laras Jepara. Cokro Laras Jepara, di subscribe ya, Cokro Laras Jepara. Selamat malam semuanya. Monggo sama bisa chat dan bisa bertanya di di channel saya lewat chat, mau bertanya tentang kisah kita semua, teman-teman dalang nih, Mas Sasmito Cokro dari Jeporo, Mas Tigor dari Jeporo juga. Nanti bisa bertanya ya. Kembali sama Mas Tigor tadi pertanyaannya ya, Mas. Kalau saya otodidak, Mas. Otodidak juga keturunan dari mbah-mbah, juga dari bapak. Itu, Mas. Jadi memang awal mulanya sebenarnya sejak saya sudah SD ya, sudah SD tahun 92, 93. Saya sudah mulai pagelaran. Dulu saya belajarnya itu Mas, belajar suluk, maksudnya belajar suluk ini yang juru sumur. Apa kayak kamar mandi? Rai sumur. Selumbung. Iya, rai sumur gitu loh. Jadi nek suluk ngene suaranya kumandang kaya nganggo salon. Mohan Jrenggang Puspitorum ini suaranya mesti apik banget. Itu belajar kita itu mengalir dan memang keajaiban ketika baru bisa patetan 6, tapi saya sudah laris banget dulunya. Ketika patet 6 kita sudah laris mendalang maksudnya. Terus mengalir sampai sekarang. Begitu. Itu pertama sekali saya dalang, tanggapannya 275.000. 275.000 itu pertama kita mendalang. Berarti kalau dikuruskan tahun sekarang, itu ya sekitar 25 juta ya. Oh gitu. Ya, kira-kira kemungkinan sekitar 25 juta ya. Pada waktu tahun 92. Itu berarti Ki Wartoyo belum tetak ya? Belum supit saya. Sampai dokternya ketakutan ketika saya supir, udah gede banget. Lulusan SMP. Iya, udah. Aku gede banget, jadi dokternya nanti ketakutan. Kembali. Pada waktu, masih ingat nggak ketika pada waktu pertama dalang itu hanya dengan patetan, itu lakon apa sih pertama? Anoman Maneges saya dulu. Anoman Maneges ya. Blak balungannya Pak Haji Anom Suroto. Ya, sebagai guru saya juga Pak Haji Anom Suroto. Masih ingat nggak
wiyoga Mm-mm. atau pengerawit-pengerawitnya, Ya. terus tim pendukung pada waktu itu. Masih ingat nggak? Oh, masih ingat. Masih. Orang di tim-tim kita dulunya siapa kita masih ingat. Masih paham. Gitu. Nah ini kenapa dari yang dulu itu, yang namanya grup atau kelompok itu tambal sulam kan sudah biasa. Tambal sulam sudah biasa. Yang dari dulu hingga sekarang, dari pertama sampai sekarang itu masih ada enggak yang ikut dengan Ya, itu nomor satu. Kok error katanya kok ya sinyal. Sinyalku kok. Gimana? Oh, masih ada, Mas. Yang sampai sekarang masih ikut, masih satu. masih eksis ya? Ya, masih eksis, tinggal satu orang. Ya, masih eksis sampai sekarang. Tinggal satu orang. Itu udah sepuh atau Udah sepuh banget, masih ada satu orang. Yang lain sudah ada yang pensiun. Ya, kebanyakan udah pada meninggal. suka bumi? Enggak, masalahnya gini, di Jepara juga ada ya. Jepara ada jam 6 yang pagi. Termasuk juga sudah mengeluarkan beberapa artis nasional. Itu tiap tahun itu ada reuni. Ada enggak keinginan untuk reuni? Ya kan? Mungkin ayo ngumpul lagi ya. Jadi orang-orang lama kan. Mungkin setelah itu yuk orang-orang lama ini kita bikin satu klub lagi. Tapi pentasannya ya tahun sekali. Ya. Pada bulan ini kita ulang tahun di sini. Nah, kira-kira niatan-niatan itu ada enggak? Oh ya, itu memang dalam angan-angan aja ya. Ini pengen banget nih ngumpulin teman-teman yang dulu membantu ketika kita awal pentas sampai sekarang, yang sampai saat ini masih sugeng, beliau masih sugeng, masih bisa eksis. Insya Allah kita kepingin banget sih kumpul jadi satu, terus cerita di panggung. Jadi kita gelar pagelaran wayang, terus nanti teman-teman yang kayak dagelan-dagelan itu biar nanti pentas dan gujikan di panggung, menceritakan hal-hal ketika dulu ikut saya. Jadi tanggapannya dulu kan saya tanggapan pertama 200 sekian, 275 kalau enggak 250-an. Jadi saya bayar yogo itu baru 12.000, dagelan-dagelan sinden itu baru 25.000, itu 27.000 gitu. Nanti rencananya kita akan kumpulkan jadi satu dan reuni, mengadakan pagelaran, gujek-gujek di panggung, pasti luar biasa. Ketika jadi satu, menceritakan keluh kesah zaman Odo pagelaran enak. Iya, Bahkan sampai asunya habis. iya. Untuk Kiwartoyo Iya. kita pending dulu. Oke. Kita coba untuk ke Jepara. Iya, ini Dengan Jepara ini Mas Sasmito Sasmito Cokro. Cokro. Iya. Yang punya Cokro Laras Jepara. Piye iki? Awal mula kok jenengan iso ndalang? Bagaimana awal mula jenengan iso ndalang? Apakah ada trah itu dari dalang mbah atau bapak atau siapa? Kok hingga saat ini ya tetap eksis ya. Oke, di masa-masa yang semacam ini. Matur suwun Mas Tigor. Juga malam hari ini kesempatan kita ketemu sama Mas Wartoyo Dalang Boyolali. Jadi gini Mas, yang utama itu kita jangan berbicara tentang bakat, tapi yang kita bicarakan adalah niat. Dimana kita itu punya niat, terus niat kui membawa kita bisa seneng. Wong nek wis niat, duwe rasa seneng, jiwa sing seneng, belajar apapun akan mudah. Dan saya kalau ditanya terah atau bukannya, mungkin sedikit aneh, sedikit ironis kalau bicara tentang terah. Mungkin Mbah Buyut atau Canggah Wareng itu ada terah, tapi yang saya katakan ironis karena saat ibu bobot saya mengandung saya itu wis wayahe nglairke
tapi ngelarani apa ya Mas Ari? Merasakan kesakitan mau melahirkan itu sampai 7 hari 7 malam jabang bayinya nggak mau lahir. Jebul ada rahasia Tuhan bahwa saya lahir harus membarengi ada pentas wayangnya. Kebetulan namanya Pak Sumowiyoto itu seorang dalang yang memang punya power di sana di Jepara. Saat itu juga kondang larisnya sesepuh dalang sana. Itu kebetulan mayang ning gone Pak Lek depan rumah. Saat Pak Sumowiyoto Swargi itu ngedok kotak, bedol kayon, lahirlah jabang bayi seorang saya. Menjadi budaya orang sana, manakala ada jabang bayi lahir, pas barengi neng pentas wayang, jabang bayinya diaturkan dalam, dikasihkan diaturkan ke atas panggung, yang namanya anak sampir Mas, anak sampir. Jadi saat itu saya dikasih nama oleh Pak Sumowiyoto itu Sasmito Sampir Budi Utomo saat itu. Jadi saat itu juga belionya niku ngutang-ngutang kula. Le kita paringi tetenger kanthi jeneng iki besok tutupno bajutno gaweane bapak. Jadi saya sudah menjadi anak sampir oleh beliaunya. Jadi sejak lahir itu mungkin saya sudah dituliskan Mas. Jadi menginjak usia SD kelas 3 saya sudah seneng dolanan gamelan dan kebetulan bapak itu bisa membuat saron dari drum. Saron olinya. Saron itu di geraji Mas, jadilah saron. Jadi tiap malam saya nyaron. Saya dolanan saron. Kelas 3 SD. Bahkan berlanjut sampai kelas 6 SD hobi saya membuat wayang. Dan saya semakin suka wayang dan gamelan saya semakin suka. Sehingga saya otodidak Mas, tidak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah. Jadi, sama gitu ya. Sama ya. Tidak pernah sekolah. Terus pertama pentas itu tahun berapa? Kebetulan Pak Sumo itu tidak lama kemudian memang meninggal. Saat mempunyai anak sampir saya itu meninggal. Di usia saya sekitar 2-3 tahun lah. 2-3 tahun Pak Sumo meninggal. Pak Sumo itu punya putra yang namanya Pak Siswanto Purbo, itu seorang dalang juga. Jadi saya 2009 mulai ngenger ikut setiap kali Pak Siswanto mayang itu kula nderek ten wingking. Gegeri cara basane mriko gegeri. Jadi kula sangune kaset pita sama tip wartawan zaman dulu, Walkman.